Mark Zuckerberg adalah simbol era digital. Dari kamar kecil di Harvard, ia menciptakan sesuatu yang mengubah cara miliaran manusia berkomunikasi. Kisahnya tidak sempurna. Ia punya kontroversi, kesalahan, bahkan keputusan yang diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti, ia menunjukkan bahwa satu ide, satu kode, satu keberanian bisa mengubah dunia. Hal ini entah kita suka atau benci Facebook, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Mark Zuckerberg sudah menoreh sejarah. Mark lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains di New York. Ia tumbuh dengan keluarga kelas menengah. Ayahnya, Edward Zuckerberg, adalah seorang dokter gigi, sementara ibunya, Karen, seorang psikiater. Sejak kecil, Mark sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa pada komputer. Di usia 12 tahun, ia membuat program sederhana bernama ZuckNet. Program ini dipakai keluarganya sebagai sistem pesan internal semacam cikal bakal chat modern. Di sini jelas terlihat ia tidak hanya pengguna teknologi, tapi pencipta. Di sekolah menengah, Mark dikenal sebagai anak yang pendiam, kutu buku tapi jenius. Ia suka membaca filsafat, terutama karya-karya klasik Yunani dan Romawi. Ia juga hobi coding, membuat game kecil-kecilan untuk teman-temannya. Pada tahun 2002, Mark diterima di Harvard University, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Di sanalah ia bertemu dengan Dustin Moskovitz, Eduardo Staverin, Andrew Maskolum, dan Chris Hughes, orang-orang yang kelak menjadi CEO founder Facebook. Mark bukanlah mahasiswa yang hidupnya hanya kuliah baca buku. Ia terus bereksperimen dengan teknologi. Salah satu proyek awalnya di Harvard adalah FaceMask, sebuah situs di mana mahasiswa bisa membandingkan foto teman sekelas dan memilih siapa yang lebih menarik. Meskipun kontroversial, bahkan hampir membuatnya dikeluarkan dari Harvard, proyek itu menunjukkan sesuatu. Mark paham betul bagaimana manusia suka berinteraksi secara online. Pada tanggal 4 Februari 2004, dari kamar asrama di Harvard, Mark bersama timnya meluncurkan The Facebook. Awalnya situs ini hanya ditunjukkan untuk mahasiswa Harvard, tapi hanya dalam waktu singkat situs ini meledak. Mahasiswa dari kampus lain mulai meminta akses. Setelah beberapa bulan, Facebook meluas ke universitas di Amerika, lalu ke seluruh dunia. Dalam 2 tahun, Facebook menjadi fenomena global. Mark menghadapi keputusan besar, melanjutkan kuliah di Harvard atau keluar untuk fokus pada Facebook. Seperti kebanyakan pendiri teknologi lain, Jobs, Gates, ia memilih drop out. Awalnya, banyak yang meremehkan Facebook. Mereka bilang itu cuma situs sosial buat anak kuliahan. Tapi Mark melihat lebih jauh. Ia percaya bahwa hubungan sosial adalah inti dari internet. Di bawah kepemimpinannya, Facebook terus berkembang. 2006, Facebook dibuka untuk umum, bukan hanya mahasiswa. 2009, tombol like diperkenalkan. 2012, Facebook go public ke bursa saham. Nilainya sampai 100 miliar US dollar. 2014, akuisisi WhatsApp 19 miliar dan Oculus VR. 2019, Facebook memiliki lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif bulanan. Facebook bukan lagi sekedar platform, tapi ekosistem global. Kesuksesan besar selalu datang dengan tantangan besar. Facebook dan Mark secara pribadi menghadapi banyak kritik. Yang pertama ada privasi. Skandal Cambridge Analysis 2018 membuat dunia sadar bahwa data pengguna bisa disalahgunakan. Kedua, disinformasi. Facebook dituduh menjadi sarang hoaks dan berita palsu, terutama saat pemilu di berbagai negara. Dan yang ketiga, kecanduan media sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Facebook membuat orang kecanduan scroll tanpa henti. Mark harus menghadapi pengadilan, kongres, media, dan publik.
Wajahnya yang terlalu terlihat tenang disidang menjadi ikon era digital, seorang pendiri muda yang berusaha bertanggung jawab atas ciptaannya. Di balik semua kontroversi ada filosofi yang membuat Mark tetap bertahan. Move fast and break things. Slogan awal Facebook ini artinya jangan takut membuat kesalahan, yang penting bergerak cepat. Connecting the world. Visi terbesar Mark adalah menghubungkan semua orang di dunia. Ia percaya bahwa dunia akan lebih baik jika semua orang bisa saling terhubung. Long term thinking. Mark tidak hanya fokus pada Facebook hari ini. Ia berinvestasi pada realitas virtual, Oculus, kecerdasan buatan, dan proyek internet global. Meski dikenal sebagai CEO perusahaan teknologi terbesar, Mark menjadi hidup yang sederhana. Ia menikah dengan Priscilla Chan pada tahun 2012. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Mark juga dikenal punya gaya hidup minimalis, sering terlihat memakai kaos abu-abu sederhana. Alasannya ia ingin mengurangi keputusan kecil sehari-hari agar bisa fokus pada hal-hal besar. Selain itu, ia bersama istrinya mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, yaitu CZI, sebuah lembaga filantropi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Mark berkomitmen menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan ini. Pada Oktober 2021, Mark mengumumkan perusahaan besar Facebook Inc. berganti nama menjadi Meta Platform Inc. Kenapa? Karena ia melihat masa depan bukan hanya media sosial, tapi metaverse, dunia virtual tempat orang bisa bekerja, belajar, bermain, dan bersosialisasi. Langkah ini sangat ambisius, banyak yang skeptis, banyak juga yang mendukung. Tapi satu hal yang jelas, Mark masih berani mengambil risiko besar, bahkan setelah jadi miliarder.